Podcast Network Asia. Bersenang-senang ternyata bisa membuat kita merasakan hidup yang lebih baik. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di podcast saya, Sikutu Buku. Kali ini saya akan bahas kalau mengerjakan sesuatu yang menyenangkan merupakan rahasia hidup yang sehat dan bahagia. Ini merupakan rangkuman dari video TED Talk Catherine Price yang berjudul Why Having Fun is the Secret to a Healthier Life dan diolah dari berbagai sumber. Apakah kamu menjalani hidup seutuhnya? Atau kamu merasa hidupmu begitu monoton dan seakan tidak ada api di dalam dirimu? Kamu hanya menjalani hari demi hari hingga akhirnya kamu bertanya, apakah hidup gini aja? Apakah ada cara agar saya bisa merasakan hidup yang lebih hidup? Jika iya, kamu tidak sendirian. Banyak orang juga mengalami hal yang sama. Inilah yang akhirnya membuat mereka berusaha mencari apa tujuan mereka hidup. Namun kali ini saya tidak mau membahas hal yang berat-berat. Bagaimana bila kamu bisa merasakan hidup yang lebih hidup hanya dengan cara sederhana? Misalnya dengan bersenang-senang. Nah, ini merupakan sesuatu yang baru buat kamu. Bersenang-senang bukan hanya aktivitas hiburan atau sesuatu yang tidak penting. Tapi bersenang-senang justru merupakan sebuah keharusan apabila kamu ingin merasakan hidup yang sesungguhnya. Apakah kamu tahu ada yang kelihatannya lebih sulit dari yang kita bayangkan? Merasakan hidup yang sesungguhnya. Ya, kalau dilihat secara harafiah, mungkin saja kamu tidak merasakannya. Kamu bernafas setiap saat, bangun tidur, menjalani aktivitas sehari-hari, entah pergi bekerja atau pergi sekolah, pulang, bersantai sambil nonton TV, lalu pergi tidur. Walaupun rutinitas ini berjalan terus-menerus, tapi apakah kamu benar-benar hidup? Apakah kamu benar-benar menikmati apa yang kamu lakukan? Jika tidak, mungkin saja kamu sengaja membuat diri kamu sibuk. Catherine memberikan tips yang lebih baik. Bagaimana bila kamu perlu untuk lebih bersenang-senang? Nah, kalimat bersenang-senang seringkali tidak memiliki makna yang sesungguhnya. Saking seringnya kita menggunakan kalimat ini dalam kehidupan sehari-hari, bahkan kita menggunakannya untuk sebuah aktivitas yang tidak kita sukai atau malah membuat kita bersalah di masa depan. Misalnya, kita menggunakan kata bersenang-senang saat kita sedang berselancar di media sosial. Lalu tanpa kita sadari, kita sudah menghabiskan sejam di sana dan merasa bersalah. Karena seharusnya kita menggunakan waktu itu untuk mengerjakan hal lain yang lebih produktif. Atau di contoh lain, kita suka bilang, wah tadi seru banget ya, yuk lakuin itu lagi. Padahal sebenarnya aktivitas yang kamu lakukan sebelumnya tidak begitu menyenangkan dan belum tentu kamu ingin melakukannya lagi. Tapi kamu mengucapkan itu hanya untuk menyenangkan orang lain. Tentunya bukan sepenuhnya salah kita. Jika kita lihat di kamus soal penjelasan dari kata fun, artinya seperti kenikmatan atau sesuatu yang ringan. Sesuatu yang dibutuhkan oleh anak-anak. Sesuatu yang terdengar sebagai hal yang opsional. Coba kita berhenti sejenak, pejamkan mata, lalu mulai mengingat. Di momen apa kamu benar-benar merasa senang? Mungkin saja kamu akan kaget kalau ternyata momen itu jauh lebih dalam daripada hanya sekedar aktivitas yang remeh-temeh. Catherine mengumpulkan ribuan cerita dari berbagai orang di dunia. Menariknya, ketika mereka bersenang-senang, itu bukanlah sesuatu yang remeh-temeh, tapi itu merupakan rahasia untuk merasakan hidup yang sesungguhnya. Jadi, Catherine memulainya dengan kenyataan kalau senang itu adalah perasaan, bukan sebuah aktivitas. Kenapa hal ini penting? Karena ketika seseorang ditanya, apa itu bersenang-senang? Banyak orang seringkali mengkaitkan hal itu dengan sebuah aktivitas yang mereka sukai. Misalnya berdansa itu menyenangkan, bermain basket itu menyenangkan, dan sebagainya. Dalam risetnya, Catherine menemukan ada 3 faktor yang secara konsisten muncul ketika bicara soal sesuatu yang fun, yaitu playfulness, connection, dan flow. Oke, kita bahas satu persatu ya. Playfulness itu bukan artinya kamu harus beneran sedang bermain. Tidak.
Namun artinya lebih kepada kamu melakukan sesuatu tanpa begitu peduli hasilnya seperti apa. Kamu melakukan hal itu ya karena kamu menyukainya. Jadi kamu harus bisa melepaskan sifat perfeksionis. Ketika kita berada dalam momen yang fun, kita tidak terlalu serius dan cenderung lebih santai. Kedua, connection. Hal ini mengacu pada sebuah pengalaman bersama yang spesial. Namun tidak selalu harus bersama orang lain. Kamu bisa saja merasakan fun sendirian. Tapi mayoritas cerita yang didapat oleh Catherine berisi momen fun bersama orang lain. Ketiga, flow. Ini merupakan kondisi di mana kamu begitu fokus pada apa yang sedang kamu kerjakan hingga lupa waktu. Misalnya seperti seorang musisi yang sedang bermain musik, atau ketika seorang desain grafis sedang membuat desain dan sebagainya. Ketika ketiga hal ini kita rasakan bersamaan, maka momen ajaib terjadi. Itu adalah saat kita merasakan fun. Menariknya, fun itu memiliki banyak manfaat bagi tubuh. Misalnya, ketika seorang bercerita tentang momen yang fun, wajah mereka tampak berseri-seri. Ibaratnya ada api yang menyala di dalam diri mereka. Fun juga membuat kita berada di momen ini. Ketika kita sedang melakukan sesuatu yang fun, kita sedang berada dalam momen flow di mana kita sangat fokus atas apa yang sedang kita kerjakan saat ini. Di sisi lain, fun juga menyatukan manusia. Tentunya kita seringkali melihat perpecahan di mana-mana, perbedaan pandangan politik, pandangan hidup, dan sebagainya. Namun ketika kita berada di momen fun, kita tidak melihat perbedaan itu di dalam diri orang lain. Kita melihat mereka sebagaimana manusia biasa, dan ini adalah langkah awal untuk menyelesaikan masalah bersama-sama. Fun juga bisa membuat kita semakin sehat. Pandemi tentunya memberikan dampak pada hidup kita. Ada yang tingkat stresnya meningkat, ada juga yang kesepian. Namun ketika kita bersenang-senang, maka kita akan lebih rileks dan terhubung satu sama lain. Ini yang kadang dilupakan. Kita seringkali sibuk mencari kebahagiaan. Entah membaca buku soal bagaimana cara bahagia, belajar caranya bahagia, dan sebagainya. Tapi sebenarnya, cara sederhana untuk bahagia adalah menghabiskan waktu lebih banyak untuk bersenang-senang. Lalu bagaimana? Gimana caranya agar kita bisa membawa lebih banyak fun ke dalam hidup? Mungkin terdengar klise, tapi alasan utama hidup kita tidak fun karena kita tidak membuat itu jadi prioritas. Kita terlalu serius menjalani hidup. Tentunya tidak ada yang salah dengan fokus mengerjakan hal yang penting dulu, tapi jangan melupakan untuk menambahkan elemen fun dalam hidup. Misalnya kamu merasakan fun ketika menghabiskan waktu dengan seseorang. Nah, luangkan waktu dengan orang itu. Contoh lain, ketika ada sebuah kegiatan yang membuat kamu berada pada momen flow, maka luangkan waktu untuk mengerjakan hal tersebut. Intinya, semakin sering kita merasakan momen yang fun, maka kita akan semakin merasa benar-benar hidup. Oke, apa kesimpulannya? Pertama, hidup perlu bersenang-senang. Seringkali kita menganggap kalau bersenang-senang itu tidak penting. Bahkan mungkin kita merasa bersalah saat bersenang-senang, karena merasa ada hal yang lebih penting. Mungkin yang salah bukan bersenang-senang, tapi definisi kita soal apa itu bersenang-senang. Kedua, 3 faktor bersenang-senang. Fun bukanlah sebuah aktivitas, tapi sebuah perasaan yang berasal dari 3 faktor penting. Playfulness, connection, dan flow. Artinya, ketika kamu mengalami sesuatu yang ada unsur permainan, terhubung dengan orang lain, dan berada pada momen fokus, maka mungkin saja kamu sedang merasakan fun. Ketiga, menjadikan fun sebagai prioritas. Kadang kita menjalani hidup terlalu serius, hingga lupa waktunya meluangkan waktu untuk fun. Padahal fun itu banyak manfaatnya, mulai dari membuat hidup menjadi lebih hidup, hingga membuat kita menjadi lebih rileks. Saya undur diri, jangan lupa follow podcast Sikutu Buku. Bye-bye. Pandangan dan opini yang disampaikan oleh kreator podcast, host, dan tamu tidak mencerminkan kebijakan resmi dan bagian dari Podcast Network Asia. Setiap konten yang disampaikan mereka di dalam podcast adalah opini mereka sendiri dan tidak bermaksud untuk merugikan agama, grup etnik, perkumpulan, organisasi, perusahaan, perorangan, atau siapapun dan apapun.